Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita bab terakhir ya, bab gerak harmonik sederhana. Ini untuk bab gerak harmonik sederhana ini kita bagi jadi 2 kali pertemuan ya. Untuk setengah pertemuan kali ini, kemudian setengah lagi insyaallah setelah lebaran ya, sebelum ujian. Baik, gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana itu gerak bolak-balik yang dialami benda secara periodik. Contohnya apa? Contohnya jam analog. Jam analog itu kan jam analog itu jam yang itu ya, bukan yang digital ya, yang biasa itu. Itu kan kalau detik-detik jam-jamnya itu kan dia muter ya. Nah, itu setelah jam 00 nanti dia muter jam 1 2 3 4 5 6 sampai balik lagi ke 0 lagi. Lah, itu dia berarti dia berjalannya itu dia harmonik ya, gerak bolak-balik ya, dari 0 1 2 sampai 0 lagi. Nah, muter gitu terus, itu secara periodik. Jadi dia termasuk contoh dari gerak harmonik sederhana. Kemudian suspensi kendaraan. Tahu ya suspensi kendaraan ya? Dilihat, dan di rumah ada motor mungkin bisa dilihat ya, ada kayak bentuknya itu kayak pir gitu ya. Nah, ya kalau nggak tahu nanti boleh tanya sama ayahnya ya. Kemudian ayunan. Ayunan itu juga dia masuk contoh gerak harmonik sederhana. Dari seimbang ditarik ke belakang, kemudian maju ke belakang lagi gitu ya. Kemudian petik senar gitar itu juga contoh dari gerak harmonik sederhana. Nah, contohnya gini, kalau saya punya pegas ya, pegas ini dia dalam keadaan seimbang. Kemudian kalau seimbang, kemudian saya tarik nih ke belakang. Nah, bendanya itu saya tarik ke belakang. Akhirnya kan dia kan merenggang ya. Setelah merenggang, saya lepaskan, dia kembali ke titik asal, kemudian merapat ke depan lagi. Habis itu balik lagi ke titik seimbang. Nanti dia akan mantul-mantul terus ya. Nah, mantul-mantul terus. Nah, ini untuk yang kedua, contohnya ayunan. Nah, ayunan ini kalau seimbangnya A, kemudian saya tarik ke titik B, nah nanti dia akan balik lagi ke A, kemudian ke titik C, kemudian ke A lagi, ke B lagi, gitu seterusnya ya. Jadi satu kali getaran yaitu A B A C A, itu satu kali getaran. Sama seperti gambar yang di samping. Yang di samping tadi kan apa? Pir ya. Pegas kalau saya tarik, nanti kalau saya lepas, nanti dia maju mundur. Baik. Ini sama kayak yang tadi ya. Saya punya dalam keadaan seimbang, kemudian saya tarik balik, gitu lagi, merapat, kemudian balik lagi ke seimbang. Kenapa bisa bergerak seperti bolak-balik gitu ya? Kenapa kok bisa bergerak bolak-balik seperti itu? Nah, itu dikarenakan adanya namanya gaya pulih. Apa itu gaya pulih? Nah, gaya pulih itu gaya yang selalu menyebabkan Honda kembali ke titik asal, ke titik seimbang. Kalau secara matematis simbolnya itu F sama dengan min K kali X, dengan F sama dengan gaya pulih, satuannya Newton, K konstanta pegas, satuannya Newton per meter, kemudian X pertambahan panjang pegas. Nah, kenapa nilainya itu negatif gitu ya? Karena kalau misalnya saya tarik ke belakang, itu gaya pulihnya itu dia kan cenderung ke titik asal. Jadi kan kalau saya ini ya, yang nomor 2 ya, yang gambar samping itu saya tarik ke belakang ya. Ketika saya tarik ke belakang, dia cenderung balik ke titik asal. Titik asalnya itu yang gambar nomor 1 yang paling atas ya. Jadi kan ketika saya tarik ke kanan, gaya pulihnya itu ke kiri. Lah, maka dari itu nilainya negatif. F sama dengan min Kx. Nah, minusnya itu karena arah gaya pulihnya itu berlawanan dengan arah simpangnya gitu. Kemudian gerak bolak-balik yang dialami benda secara periodik itu namanya getaran harmonik. Jadi kalau gerak yang bolak-balik itu ya, gerak
gerak bolak-balik yang dialami secara periodik itu namanya getaran harmonik gitu ya. Nah, di sini di bab ini kita akan banyak bercerita tentang getaran harmonik ini. Jadi besar-besaran ya. Ada besaran-besaran yang perlu diketahui sebelum kita belajar apa itu getaran harmonik itu ya. Ya, getaran harmonik itu getaran yang bolak-balik tadi. Tapi dia di sini ada beberapa besaran yang nanti harus dipelajari oleh kalian biar bisa paham apa itu getaran harmonik gitu ya. Ada besaran namanya periode, ada namanya frekuensi, ada namanya simpangan, ada namanya amplitudo, dan yang terakhir ada namanya sudut fase. Jadi ini 5 besaran yang nanti akan kita bahas dalam bab ini ya, bab getaran harmonik. Baik, yang pertama besaran ya. Besaran itu periode yang pertama. Periode itu apa? Periode itu waktu yang digunakan untuk satu kali putaran penuh ya. Jadi kalau misalnya saya keliling lapangan nih, saya keliling alun-alun nih, dalam satu kali putaran itu saya butuh waktu berapa? Nah, itu sama kayak periode. Nah, waktu yang digunakan untuk satu kali getaran penuh. Karena waktu yang digunakan itu kan time ya, waktu kan bahasa Inggrisnya time ya, T. Jadi T besar, periode di sini simbolnya T besar. Waktu yang digunakan berarti T kecil ya, time per banyaknya getaran. Kalau satu kali ya N-nya sama dengan 1. Kalau bergetarnya 3 kali berarti N-nya sama dengan 3 gitu ya. Kemudian frekuensi. Sering dengar ya frekuensi, kayak di radio itu frekuensi 100,00 Hz gitu ya. Oh, kok Hz apa? Iya. Frekuensi ya, banyaknya getaran tiap detik. Jadi kalau bedanya, kalau periode tadi kan waktu yang digunakan untuk satu kali putaran. Lah, kalau frekuensi ini banyaknya getaran tiap detik. Jadi kalau misalnya saya nih lari 1 detik, kira-kira sudah dapat berapa kali putaran ya gitu. Lah, jadi rumusnya dibalik. Kalau frekuensi banyaknya getaran kan N ya, banyaknya N. Nah, per detik, tiap detik, per T, per time. Nah, dengan T besar itu periode, satuannya sama. T besar periode, satuannya second. Kemudian T kecil waktu, bahasa Inggrisnya time, itu second. N banyaknya getaran, kemudian frekuensi. Banyaknya getaran di sini nggak usah pakai satuan ya. Misalnya kalau 3 kali ya 3 gitu ya. Kemudian 4 kali ya 4 gitu ya. Nah, untuk F itu frekuensi ya, frekuensi satuannya Hz. Hubungan antara keduanya itu kan tinggal dibalik ya. T besar sama dengan T per N. Kalau F sama dengan N per T gitu ya. Nah, hubungan antara periode dan frekuensi itu T besar sama dengan 1 per F, atau bisa juga F sama dengan 1 per T besar. Nah, di sini untuk besaran-besaran yang berikutnya ada namanya simpangan. Kalau misalnya saya punya ayunan ya, ini ayunan. Kalau kalian pernah lihat ada jam dinding yang besar, kemudian ada ayunannya. Biasanya kalau jam 12 bunyi ada bunyinya. Nah, itu biasanya kalau yang jam yang dulu itu ada ayunannya. Jadi dia gerak terus gitu ya. Ayunan ini namanya ayunan ayunan gerak harmonik. Ayunan yang di tempat-tempat bermain juga itu termasuk contoh dari GHS ini, gerak harmonik sederhana. Jadi simpangan itu apa? Simpangan adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang bergetar terhadap terhadap titik seimbang, atau kita kasih simbolnya X ya. Nah, kebalik. Nah, sedangkan untuk amplitudo itu simpangan maksimal dari getaran, atau simbolnya A. Jadi kalau X, nah X ya, kalau misalnya ini saya tarik maksimalnya itu sampai A, sampai yang kanan sendiri, itu berarti amplitudonya memang segitu. Tapi kalau yang simpangan itu X, jadi ketika dia di mana,
di mana aja, di titik mana aja, tapi bukan maksimal, itu namanya simpangan biasa. Tapi kalau amplitudo itu simpangan maksimal, atau ini ya gambarnya A ini ya. Kemudian untuk sudut fase itu sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar secara harmonis. Untuk matematisnya itu theta sama dengan omega t. Dengan omega itu merupakan kecepatan sudut. Bisa dicari 2pi per t besar per periode atau 2pi f. Ini sudah ada Nah, ini untuk omega sama dengan 2pi per t besar atau 2pi kali f, itu kita sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini ya, ada di bab gerak melingkar saat kalian udah nggak daring ya, waktu itu ya udah di pesantren. Jadi omega itu sama dengan 2pi per periode atau 2pi f. Dengan theta itu sebagai sudut fasenya ya. Theta itu sebagai sudut fase, satuannya radian. Jadi kalau kita ulas lagi ya, ini sama kayak bab saya mau mengulas bab gerak melingkar. Jadi di dalam satu lingkaran itu ada 360 derajat. Kalau 360 derajat itu ada berapa radian? Ada 2 pi radian ya. Ini sudut fase. Sudut fase itu sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar secara harmonik. Jika sudut fasenya itu ada theta 0, jadi bukan dari 0. Nah, itu nanti kita bisa nyarinya gimana rumusnya? Sudut fase theta sama dengan omega t, kecepatan sudut kali waktu putar ditambah theta 0. Nah, ini untuk persamaan gerak harmoniknya. Gerak harmonik itu nanti di sini ada 3 ya. Ada 3 persamaan, ada persamaan simpangan, ada persamaan kecepatan, satu lagi persamaan percepatan. Tapi untuk PPT kali ini saya hanya membahas yang 2 atas. Untuk percepatan insya Allah kita bahas percepatan, dan sebab berikutnya insya Allah kita bahas untuk pertemuan setelah Ramadan insya Allah. Yang pertama persamaan simpangan getaran harmonik. Jadi ini untuk persamaan simpangannya ya. Jadi rumusnya itu Y sama dengan A kali sin theta gitu ya. Atau juga bisa ditulis Y sama dengan A sin omega theta, karena sudut fasenya itu tadi bisa dicari dari omega kali theta. Gimana kalau cari simpangan maksimalnya? Simpangan maksimalnya sama dengan amplitudo. Kalau dilihat dari rumus A sin omega theta, berarti sin omega theta itu kalau nilai maksimal, jadi sinus kosinus itu, kalau sinus maksimal itu nilainya 1 ya. Ada 1, ada setengah, ada berapa gitu ya. Lah untuk yang maksimal nilainya 1. Jadi kalau persamaan simpangan getaran harmonik itu kan Y sama dengan A kali sin omega theta, omega T gitu ya. Jadi sin omega T nya itu kalau nilainya maksimal berarti kan nilainya 1. 1 kali A berarti kan jawabannya tetap A ya. Jadi untuk simpangan maksimalnya itu sama dengan A atau nilai amplitudonya. Dengan ini ya, Y-nya itu simpangan getaran harmonik, satuannya meter. Kemudian amplitudo satuannya meter. Kemudian omega kecepatan sudut, atau bisa ditulis juga satuannya radian per second. T waktu atau lama partikel itu bergetar. Nah, untuk omega ini sama ya. Omega sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi F. Ini sama kayak yang slide sebelumnya. Jadi persamaannya bisa diubah. Y sama dengan A sin 2pi T per T besar ya. Atau Y sama dengan A sin 2pi F kali theta, karena omeganya itu bisa diganti 2pi per T besar atau 2pi F.
Jadi persamaannya bisa keduanya. Tapi untuk rumus awal itu kembali yang warna-warna hijau itu ya. Tapi nanti kalau omeganya nggak ada, diketahui frekuensinya, jadi harus pakai rumus yang di bawah. Dengan T per T besar ini ya, itu merupakan fase rumus simbolnya gitu ya, kayak gitulah. Fase sama dengan T kecil per T besar. Nah, ini untuk contohnya, sebuah benda bergetar secara harmonik memenuhi persamaan Y sama dengan 0,08 sin 50T dengan X dalam meter dan T dalam second. Tentukan besar amplitudo, kecepatan sudut, dan frekuensi dan periodenya. Nah, diketahui apa aja? Diketahui persamaannya itu ya, Y sama dengan 0,08 sin 50T. Ditanya apa? Amplitudo A, kecepatan sudut omega, frekuensi F, dan periodenya T besar. Nah, jadi saya tampilkan untuk rumus awalnya. Rumus umumnya itu kan A sin omega T ya. Nah, sedangkan untuk yang di situ Y sama dengan 0,08 sin 50T gitu ya. Jadi dari persamaan ini kita sudah dapat untuk A-nya nilainya berapa? Kan ditanya A ya, amplitudo ya. Amplitudo nilainya 0,08. Udah, itu nggak usah mikir ya. Sambil merem juga bisa. Berarti amplitudonya nilainya 0,08. Tapi jangan lupa ada satuannya meter. Kemudian omega kan ditanya kecepatan sudut ya di situ ya. Kecepatan sudut itu simbolnya omega. Langsung ketahuan. Nah, 50. Tapi jangan lupa satuannya untuk omega apa? Radian per second. Nah, kemudian ditanya apa? Frekuensi dan periode. Kita kembalikan kepada rumusan tadi ya. Omega sama dengan 2πf per T. Nah, omeganya 50 sama dengan 2pi per T. Jadi T-nya berapa? T-nya sama dengan 2pi per 50. Atau bisa juga ditulis T sama dengan pi per 25 second. Nah, kemudian untuk mencari F-nya, karena F itu berbanding terbalik dengan periode, nah, tinggal ditulis F sama dengan 1 per pi per 25. Jadi bisa ditulis juga langsung dapat 25 per pi. Satuannya Hz. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua untuk yang simpangan. Sebuah benda bergetar secara harmonik dengan frekuensi 5 Hz, amplitudonya 20 cm. Tentukan fase dan simpangan setelah bergetar 7/4 second. Dimulai dari titik seimbang. Nah, diketahui frekuensinya 5 Hz, amplitudonya A sama dengan 20 cm. Belum SI ya, SI-nya nanti dikonvert dulu ke satuan meter. Jadi 0,2 meter. Untuk T kecil, time 7/4 second. Ditanyanya apa? Ditanyanya fase dan simpangan. Simpangan Y ya. Karena T itu sama dengan 1 per F, karena di soal sudah diketahui F-nya ya. F-nya sudah ketahuan 5 Hz. Jadi untuk T sama dengan 1/5 second. Untuk apa nyari T? Untuk mencari fase. Jadi fase sama dengan T per T besar. 7/4 per 1/5. Jadi fasenya ketemu 35/4. Kemudian nyari simpangan Y sama dengan A sin 2pi T per T besar. Nah, tinggal dimasukkan tuh. Jadi ketemu. Oh iya. Jadi ketemu kan 16pi 3/4. Jadi Y sama dengan 0,2 kali sin 16pi 3/4. Itu sama dengan 270 derajat. Jadi ini dihitungnya dari mana? Dari yang saya katakan tadi. Kalau dari satu lingkaran itu ada 360 derajat, radiannya berapa? Radiannya
2pi per 60 derajat ya. Nah, ini berarti derajat kalau 16pi 3/4 itu sama dengan 270 derajat. Nah, untuk sin 270 itu nilainya -1. Nah, kalau ini aslinya dia sudut istimewa, tapi kalau sulit bolehlah pakai kalkulator ya. Berarti 0,2 kali -1 sama dengan -0,2 meter. Jadi simpangannya ketemu -0,2 meter, fasenya ketemu 35/4. Nah, ini untuk subbab kedua, persamaan kecepatan gerak harmonik. V sama dengan omega A cos omega T, dengan V maxnya itu omega A. Jadi kalau sama seperti sin tadi ya, untuk persamaan simpangan. Kalau persamaan simpangan tadi kan sin omega T, kalau di sini kecepatan cos omega T sama. Nilai cos itu kalau yang maksimal itu nilainya juga 1. Jadi kalau V maxnya sama dengan omega. Hubungan antara kecepatan dan simpangan getar. Ini ada hubungannya. Baik-baik saja ya hubungannya ya. V sama dengan omega kali akar amplitudo kuadrat kurangi simpangan kuadrat. Contohnya, sebuah benda bergetar secara harmonik memenuhi persamaan ini. Persamaannya sama kayak yang tadi ya. Untuk contoh soal yang simpangan, tentukan persamaan kecepatan dan kecepatan maksimalnya. Diketahui Y 0,08 sin omega T sin 50T. Ditanya V sama V max. Tadi ya sama, A-nya ketemu 0,08, omeganya 50. Nah, langsung kita masukkan ke persamaannya. Gampang ya ternyata fisika. V sama dengan omega. Omeganya berapa? 50. A-nya 0,08. Dapat dari mana? Dari persamaan atasnya itu ya. Cos omega T. Karena omeganya tadi nilainya 50, berarti cos 50T. Ini untuk persamaan kecepatannya. Oh, gampang sekali. Untuk V max-nya, untuk kecepatan maksimalnya sama dengan omega kali A. Jadi 50 kali 0,08 sama dengan 4 meter per second. Sudah selesai. Bisa sambil leyeh-leyeh ya ngerjakannya ya. Ini untuk contoh soal yang kedua. Sebuah benda bergetar secara harmonik dengan amplitudo 15, frekuensi 10, hitung kecepatan getarnya saat fasenya 1/12. Diketahui apa aja? Amplitudo A sama dengan 15 cm atau 0,15 meter. Kemudian frekuensi F sama dengan 10 Hz. Kemudian fasenya 1/12. Ditanya apa? Ditanya kecepatan getarnya. Tinggal dimasukkan. Tadi kan rumusnya kan V sama dengan omega A kali cos omega T. Lah omega itu kan bisa saya ganti dengan 2pi per T ya. Jadi gampang ya. 2pi per T besarnya itu dapat dari mana? 1/10. Karena T besar itu berbanding terbalik sama F. Sedangkan di soal ini yang diketahui frekuensinya. Jadi T besar sama dengan 1 per frekuensi 1/10 karena frekuensinya 10 Hz. Amplitudonya 0,15 ada di soal. Kemudian cos 2pi T per T besar. T per T besar itu kan fase. Langsung saya ganti di sini 1/12. Ini ketemu 3pi cos 30. 2pi 1/12 itu sama dengan 30 derajat. Nanti kalau masih bingung bisa digambar-gambar ya. Bisa digambar-gambar, dihitung bisa. Cos 30 setengah akar 3. Jadi 3pi kali cos 30 setengah akar 3 berarti 3/2 kali akar 3. Jadi 1/2 pi akar 3 meter per second. Sudah selesai. Baik, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Tugas untuk pertemuan kali ini hanya mencatat PowerPoint-nya atau videonya ini ya. Silakan dicatat, dikumpulkan seperti biasa hari Ahad maksimalnya ya. Untuk yang kemarin belum mengerjakan tugas, ya silakan dikerjakan.
sebelum ujian. Pokoknya semua tugas-tugasnya sebelum ujian harus sudah dikumpulkan ya. Baik, sampai sini aja PR-nya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.